Di ujung dunia yang tersembunyi, jauh dari hiruk-pikuk peperangan dan ambisi manusia, terbentang sebuah hutan suci bernama Esmeralda. Di sanalah, suku Moon Elf hidup dalam kedamaian, menyatu dengan alam dan dilindungi oleh cahaya bulan yang abadi. Di malam purnama yang tenang, lahirlah seorang anak perempuan dengan mata sejernih malam dan rambut selembut sinar bulan. Ia diberi nama Mia. Sejak kecil, Mia menunjukkan bakat yang tak biasa. Tangannya gesit, matanya tajam, dan hatinya penuh keberanian. Tak ada target yang luput dari panahnya, tak ada makhluk di hutan yang tak menghormatinya. Ia bukan hanya pemanah terhebat di antara sukunya, tapi juga pelindung muda yang selalu siap bertarung demi kebenaran. Namun, kedamaian bukanlah sesuatu yang abadi. Awan gelap mulai menyelimuti langit. Suara dentuman dari dunia bawah mulai terdengar. Abis, kekuatan jahat yang selama ini tersegel, bangkit dari tidurnya. Pasukannya menyebar ke seluruh penjuru Land of Dawn, melahap negeri-negeri yang damai, dan menyulut perang yang tak berkesudahan. Hutan Esmeralda pun tak luput. Pasukan Abyss menyerbu di malam yang dingin. Kuil bulan dibakar, para elf tak bersenjata dibantai tanpa ampun. Mia, yang saat itu memimpin para penjaga, berusaha melawan. Tapi jumlah musuh terlalu besar. Satu persatu rekannya gugur. Dalam keputusasaan dan air mata, Mia berdiri di altar suci yang hampir runtuh. Ia berlutut di bawah cahaya bulan yang tertutup awan dan berseru dalam hati, "Dewi Bulan, jika aku harus menjadi panahmu, maka arahkanlah aku. Jika aku harus menjadi perisai, maka kuatkan aku. Demi suku kami, demi cahaya yang tersisa." Dan malam itu, jawabannya datang. Sinar bulan menembus awan, menyentuh tubuh Mia. Busurnya berubah menjadi busur sihir bercahaya, senjata para penjaga bulan. Sebuah kekuatan kuno merasukinya. Bukan sekadar sihir, tapi harapan, kemurnian, dan keberanian yang diwariskan dari generasi penjaga terdahulu. Mia tahu, tugasnya belum selesai. Ia meninggalkan hutan yang hancur, melangkah ke dunia luar yang asing dan penuh bahaya. Di perjalanannya, ia bertemu para pejuang lain. Ada Tigreal, sang ksatria cahaya yang menjunjung keadilan. Eudora, penyihir petir yang ditakuti. Alucard, sang pemburu iblis dengan masa lalu kelam. Mereka berbeda latar, berbeda jalan hidup. Tapi satu hal menyatukan mereka, tekad untuk menghentikan Abyss. Bersama-sama, mereka bertarung di berbagai sudut Land of Dawn, dari lembah beku utara hingga gurun merah di selatan. Mia, dengan panah bulan di tangannya, menjadi simbol harapan bagi rakyat yang tertindas. Ia bukan hanya petarung, tapi pemimpin. Sampai akhirnya, pertempuran besar pun tiba. Di reruntuhan kuil kuno, pasukan Abyss berkumpul. Pemimpin mereka, sosok kegelapan yang tak disebut namanya, berdiri tinggi, siap menghancurkan semuanya. Mia berdiri di depan, dikelilingi para pejuang lain. Angin malam berhembus, tanah bergetar, langit memerah. Lalu, pertempuran dimulai. Panah demi panah dilepaskan. Sihir dan pedang bertabrakan. Suara teriakan memenuhi udara, tapi Mia tak gentar. Di tengah kekacauan ia fokus. Matanya menatap sang pemimpin Abyss. Dan dengan kekuatan bulan yang tersisa, ia menarik busurnya dan melepaskan satu panah terakhir. Panah itu bersinar terang, menembus kabut, membelah kegelapan, dan keheningan menyelimuti. Kegelapan itu runtuh. Pasukan Abyss tercerai-berai. Tanah mulai pulih, cahaya kembali bersinar. Di pagi hari setelah kemenangan itu, Mia berdiri di atas bukit, memandang ke arah matahari yang terbit. Bukan sebagai pemenang, tapi sebagai penjaga. Ia tahu kegelapan mungkin akan kembali suatu hari nanti. Tapi selama bulan masih bersinar, selama masih ada harapan, Mia akan terus berdiri, menjaga dunia, menjaga cahaya, menjaga kita semua.